Bahas lebih lanjut mengenai puncak arus mudik yang jatuh pada hari ini. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Di antaranya VP Public Relation PT KAI Ana Purba dan Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin. Selamat malam Mbak Ana dan Pak Aries. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, saya mau ke Kabak Ops terlebih dahulu, Pak Aries. Seperti apa laporan terkini, Pak, dari teman-teman Korlantas yang di lapangan mengenai arus lalu lintas sampai dengan malam ini? Karena kan prediksinya memang hari ini puncak arus mudik dan one way nasional juga berlaku tadi pagi ya, Pak ya? Baik Mbak, jadi kami laporkan bahwa sejak tadi pagi 09.00 Korlantas Polri beserta jajaran melaksanakan kegiatan one way nasional yang dimulai dari kilometer 70 Cikampek sampai dengan kilometer 414 Kali Kangkung. Selain kegiatan tersebut ada beberapa kegiatan one way lokal yang dilaksanakan seperti di Semarang di jalur tol Semarang ABC. Kemudian juga sejak tadi pagi kita melaksanakan kegiatan kontraflow di jalur Cikampek utamanya dari kilometer 47 sampai dengan 70. Tadi kita hentikan sejenak karena ada hujan yang cukup deras di beberapa spot di kontraflow dan nanti kita menunggu bangkitan arus kembali apakah kita lanjutkan untuk pelaksanaan kontraflow di Jakarta, jalur tol Jakarta Cikampek ini. Sementara dari yang lain kepadatan terjadi di Jakarta Merak kemudian mengarah ke Pelabuhan Merak, tapi biasanya nanti agak sedikit malam, tidak terlalu separah dengan yang terjadi di Jakarta Cikampek ke arah timur. Kemudian informasi yang dapat kami sampaikan bahwa khusus untuk di pelabuhan penyeberangan Ketapang yang mengarah ke Bali mulai pukul 17.00 WIB tadi sudah ditutup untuk penyeberangan yang mengarah ke Bali. Sementara nanti yang dari Gilimanuk yang akan mengarah ke Pulau Jawa itu baru ditutup pada pukul 05.00. Demikian mungkin update yang dapat kami sampaikan, Mbak. Baik, Mbak, lantas Pak untuk data sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini mengenai pergerakan para pemudik di seluruh daerah yang terpantau, apakah memang benar Pak hari ini merupakan puncak arus mudik lebaran tersebut seperti yang sudah diprediksi beberapa hari sebelumnya? Jadi memang peningkatan pergerakan masyarakat pada musim lebaran tahun ini sejak kemarin sudah mulai tinggi hingga kita kemarin melaksanakan beberapa kegiatan rekayasa lalu lintas antara lain one way lokal dari mulai kilometer 70 sampai dengan terakhir di kilometer 246 Pejagan. Kemudian sesuai dengan prediksi yang telah disimulasikan oleh seluruh stakeholder bahwa puncak arus mudik ini akan terlaksana di tanggal 28, tanggal 29 dan tanggal 30. Ini terlihat pada saat siang tadi khususnya di jalan tol Cikampek di pintu Cikatama itu sampai membuka 26 pintu gerbang untuk mengalirkan kendaraan yang berasal dari Jakarta terutama. Jadi bisa dikatakan bahwa masa dari mulai 28 besok, 29 dan 30 merupakan masa-masa puncak arus mudik Lebaran 2025. Biasanya pergerakan akan mulai meningkat pagi hari selesai masyarakat kegiatan mungkin selesai sholat subuh, kemudian jam 6 sampai dengan jam 9. Kemudian akan sedikit stagnan sampai dengan siang dan menjelang selesai berbuka puasa arus akan meningkat lagi sampai dengan kurang lebih jam 12, jam 1 pagi. Ini biasanya perjalanan-perjalanan yang memang dipilih masyarakat pada saat arus mudik ini. Sama juga seperti di pelabuhan penyeberangan itu biasanya mulai pukul 21.00 itu mulai terjadi peningkatan karena masyarakat memilih perjalanan mudiknya ini rata-rata di malam hari pada saat bulan puasa ini. Demikian. Baik. Nah, saya mau beralih dulu ke bagaimana terkait dengan data dari KAI. Mbak Ana, untuk data per hari ini seperti apa pergerakan para penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh dari seluruh wilayah KAI? Laporannya seperti apa? Iya. Jadi saya dapat klarifikasi dulu tadi ya, sudah tidak ada yang ngemper di stasiun Pasar Senen. Jadi masyarakat kita sudah sangat teredukasi ya dengan berbagai aturan yang ada di stasiun. Kebetulan kami juga saat ini masih di stasiun ya, dan diprediksi memang hari ini kami bisa melayani lebih dari 200.000 penumpang itu di semua stasiun KAI ya, dan memang hari ini
kami memprediksi akan lebih dari 205.000 yang akan naik kereta api baik dari Jakarta ataupun daerah yang lainnya. Jadi kalau di stasiun pada saat ini di stasiun Pasar Senen ini memang mayoritas untuk penumpang-penumpang ekonomi, dan khusus untuk Jakarta kami memberangkatkan hari ini sudah mendekati angka 56.000 ya, baik dari Pasar Senen, Gambir ataupun Bekasi yang juga sudah menjadi stasiun terintegrasi dengan kereta jarak jauh yang bisa naik ya untuk kereta-kereta ekonomi dan sebagian dari kereta-kereta eksekutif. Ini kami lakukan agar tidak banyak terjadi penumpukan seperti di Pasar Senen, tetapi penumpang kami juga khususnya penumpang ekonomi ini bisa naik di stasiun Bekasi. Ini juga antisipasi untuk mengurangi kemacetan karena yang dari Cikarang dan Bekasi tidak perlu ke Pasar Senen tetapi bisa menggunakan stasiun-stasiun seperti Bekasi dan Cikarang. Jadi sampai saat ini kami sudah memberangkatkan ya hari ini 204.425 penumpang di semua stasiun KAI, dan untuk jumlah penumpang kumulatif di sini mulai dari H-10 sampai pada hari ini ini sudah 1.425.000 orang yang sudah menggunakan kereta api untuk melakukan aktivitas mudik, dan ini naik 11% dari tahun 2024, dan untuk volume hari ini dibandingkan dengan hari yang sama di 2024 itu ada kenaikan sekitar 6%. Baik, dengan data tersebut Bu, apakah memang ini juga menjadi tanda puncak arus mudik di periode Lebaran tahun ini sudah terlewati atau masih diprediksi besok juga masih akan meningkat lebih dibandingkan dengan data hari ini? Ya, menarik, tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau puncak Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya itu memang terjadi di H-3 dan H-2. Tetapi minggu lalu pemerintah membuat aturan terkait dengan work from anywhere, sehingga di H-10 kami sangat surprise juga ya, mulai dari H-10 sampai H-7 kami ini ada kenaikan sekitar 20-40% dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia sudah menyebar gitu ya. Okay. Dari H-10 kita sudah mengangkut lebih dari 160.000 penumpang per hari, yang dimana di tahun sebelumnya tidak sampai gitu ya. Tapi kami melihat bahwa hari ini memang menjadi puncak karena sudah lebih dari 200.000 penumpang, di mana hari-hari sebelumnya ini masih di bawah 200.000 walaupun mendekati ya 190.000 sekian penumpang yang kami angkut setiap harinya. Jadi hari ini dan juga besok ini masih menjadi hari di mana masyarakat yang mau mudik menggunakan kereta api memenuhi stasiun-stasiun kami. Baik, berarti baik itu yang menggunakan transportasi kereta api jarak jauh ataupun juga jalur darat, tadi seperti kata Pak Aries, bahwa memang pada hari ini pergerakannya sangat tinggi ya jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, Pak Aries, saya ingin bertanya lagi, beberapa laporan dari teman-teman di lapangan tadi mengatakan bahwa memang kendaraan yang melintas pada hari ini khususnya di Tol Trans Jawa juga terpantau meningkat signifikan. Bahkan tadi untuk wilayah di Kali Kangkung bahkan mencapai angka 3.000 per jamnya. Nah, untuk besok, apakah kepadatannya sudah memiliki rencana bagaimana skema rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara terjadwal atau masih situasional juga? Baik, seperti yang sudah kita simulasikan bahwa pergerakan kendaraan tahun ini yang akan keluar Jakarta itu sekitar 2.100.000, dan sampai dengan kemarin pagi, tadi pagi hitungannya kendaraan yang telah keluar Jakarta itu sekitar 1.100.000 sekian, jadi sekitar 60% kendaraan sudah keluar kemarin pagi, dan sisa 40% ini akan dikeluarkan hari ini, kemudian dua hari berikutnya di tanggal 29 dan tanggal 30. Jadi memang benar situasinya ini akan tetap tinggi selama 2 hari terakhir besok, dan karena sudah dilaksanakan kegiatan one way nasional yang telah dimulai tadi pagi langsung sampai dengan Kali Kangkung Semarang, memang akan terjadi peningkatan di ruas-ruas tersebut, di mana apabila kita lepas dari jam 9 pagi ditambah kurang lebih 5 atau 6 jam yang mereka sudah tiba di Kali Kangkung Semarang, dan itu terlihat dari data yang disampaikan tadi bahwa terjadi peningkatan di atas 3.000 kendaraan per jam yang melintas ruas tersebut.
Dan ini juga kami dapat laporan dari beberapa Direktur Lalu Lintas Polda, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta, bahwa di ruas-ruas tol yang lain juga sudah terjadi peningkatan, termasuk ruas tol Solo Jogja yang kemarin masih normal, hari ini sudah mengalami peningkatan. Jadi kita masih memiliki waktu 3 hari ini sampai dengan nanti malam dan 2 hari ke depan untuk mendistribusikan lebih kurang 40% prediksi kita kendaraan yang rencananya akan keluar dari Jakarta selama musim Lebaran tahun 2025 ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Aryas, kemudian untuk yang menjadi concern terkait dengan pelaksanaan arus mudik Lebaran ini kan tidak hanya di jalur tol saja ya, tetapi juga bagaimana arus lalu lintas di jalur arteri ini juga dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Nah, untuk jalur arteri sendiri laporannya seperti apa, Pak? Jadi betul, concern kita itu sebenarnya pada pelaksanaan pengamanan arus mudik 2025 ini adalah yang paling utama adalah keselamatan. Di mana data yang kita dapat dari mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025 ini, bahwa kejadian kecelakaan itu didominasi di jalur arteri, di mana 90% saat ini melibatkan kendaraan roda 2. Jalur arteri ini meliputi jalan provinsi maupun kota dan kabupaten, maupun jalan kolektor maupun jalan lokal. Dan ini yang menjadi atensi kecelakaan yang melibatkan roda 2, sehingga Polri menempatkan pos-pos pengamanan, pos-pos pelayanan yang tujuannya untuk memberikan himbauan, melaksanakan pengamanan maupun edukasi terhadap masyarakat, terutama pengguna roda 2 yang melaksanakan mudik, terutama untuk jarak-jarak jauh. Jadi kita sangat concern untuk menurunkan angka kecelakaan, dan alhamdulillah selama 5 hari terakhir ini sudah turun. Namun kita tidak berharap terjadi kecelakaan. Yang kedua, bahwa kita juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak berpalang pintu, agar tidak terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api yang ada. Dan ini kita harapkan kejadian yang kemarin terjadi di Jawa Tengah itu menjadi kejadian yang terakhir pada saat musim mudik Lebaran ini. Jadi beberapa hal tersebut menjadi concern kita, terutama dalam aspek keselamatan selama arus mudik 2025 ini. Demikian. Baik, sesuai dengan harapan ya Pak ya, bahwa mudik tahun ini agar aman, nyaman, dan lancar ya. Nah, saya mau ke Mbak Ana lagi. Mbak Ana, tadi laporan dari teman-teman di lapangan juga mengatakan selain jumlah kendaraan ataupun pergerakan masyarakat yang semakin meningkat, tetapi ada satu hal juga yang menjadi concern lain, yaitu terkait dengan cuaca. Disebutkan bahwa untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, sepertinya curah hujannya masih cukup tinggi. Ini sebenarnya pertanyaan untuk kedua belah pihak, tapi saya mau ke Mbak Ana terlebih dahulu. Kalau untuk KAI sendiri, bagaimana mengantisipasi terkait dengan adanya potensi curah hujan yang cukup tinggi? Karena kan kita tahu untuk jalur kereta yang berada di Jawa Tengah, ini sempat terkendala akibat curah hujan dan juga banjir dan sebagainya. Seperti apa? Ya, jadi memang pada hari ini pun kami mendapatkan informasi ada 2 lokasi ya yang terkait dengan cuaca ekstrim ini, dan di sini kita sudah menyiapkan adanya posko baik SDM-nya ataupun peralatannya. Jadi kami lebih menambah SDM-nya itu lebih dari 2.000 petugas, baik itu yang ada di perlintasan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, kemudian juga ada petugas-petugas di area ekstrim ini tadi. Nah, ini mempercepat ketika ada memang dampak terhadap operasional kereta api supaya kita bisa mempercepat penanganannya, baik dari sisi peralatan ringan ataupun berat, dan juga dari kesiapan SDM-nya. Ini sudah kami mitigasi karena di saat menyiapkan adanya angkutan Lebaran ini kita memiliki 8 strategi ya. Ramcek bersama dengan Dirjen Perkereta Apian itu memastikan sarana kami di stasiun siap melayani lonjakan dari penumpang. Kemudian yang kedua, ini adalah KAIS, kereta inspeksi bersama juga dengan KNKT. Ini tadi untuk memetakan area-area sensitif ataupun yang berpengaruh terhadap cuaca ekstrim. Sehingga langkah berikutnya adalah kami membuatkan posko baik SDM ataupun sarana dan prasarana kami di wilayah-wilayah yang sudah kami petakan yang dapat mengganggu operasional kereta terkait dengan cuaca ekstrim. Sehingga di dalam penanganan posko ini 2.000 petugas kami baik dari sisi pelayanan, pengamanan, dan juga prasarana ini dapat mengantisipasi dengan cepat ketika ada area kami yang terdampak
terhadap cuaca ekstrim. Nah, pada saat ini juga yang di Bandung kami mendengar juga ada sedikit gangguan operasional terkait dengan cuaca, dan juga di Semarang, tetapi dengan adanya petugas yang sudah kami siapkan dengan alat-alatnya, ini sedang ditangani dengan cepat sehingga kelambatan kita bisa minimalkan dan perjalanan kereta tetap bisa berjalan melayani masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman. Baik, berarti skema mitigasi sudah disiapkan ya. Lalu untuk dari Korlantas sendiri seperti apa Pak Aryas? Apakah sudah ada mitigasi tertentu skemanya yang sudah disiapkan secara detail untuk mengantisipasi adanya potensi kendala akibat cuaca buruk yang terjadi? Karena kan ini sangat berpengaruh ya, apalagi di tengah masyarakat bergerak sangat banyak. Seperti apa, bisa dijelaskan Pak Aryas? Baik, dalam menghadapi mudik lebaran ini, Polri melaksanakan kegiatan operasi Ketupat 2025, di mana bahwa dalam operasi tersebut tidak hanya lalu lintas yang melaksanakan penugasan yang berada dalam Satgas seperti Korlantas, ada 7 Satgas lagi. Jadi ada Satgas Preventif, Preemptif, Satgas Humas, Satgas Banop, bahkan Satgas Tindaknya juga ada. Dan terkait dengan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi yang terkait dengan cuaca, seperti disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa sampai dengan nanti Lebaran itu akan masih ada terjadi potensi-potensi cuaca yang kurang baik, terutama di Jawa bagian tengah. Di sini Polri telah melaksanakan mitigasi terhadap lokasi-lokasi tersebut, bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk menempatkan personil, menempatkan posko, peralatan maupun bahan-bahan yang digunakan untuk merecovery apabila terjadi bencana yang terjadi akibat cuaca ini sendiri. Khusus di bidang lalu lintas seperti tadi sore, apabila terjadi cuaca ekstrim seperti di Tol Cikampek tadi di kilometer 30 sampai dengan kilometer 50, itu kita langsung menghentikan kegiatan rekayasa karena yang paling utama adalah keselamatan. Betul. Jadi kalau memang dirasakan membahayakan kegiatan rekayasa yang kita lakukan, itu kita hentikan sementara untuk kegiatan kontraflow. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian apabila terjadi cuaca buruk seperti hujan yang cukup deras hingga mengakibatkan visibilitas masyarakat berkurang, kami mengeluarkan kendaraan-kendaraan untuk melakukan manajemen kecepatan untuk agar masyarakat tidak terlalu memacu kendaraannya secara cepat karena memang ini membahayakan. Itu merupakan beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstrim baik di bidang lalu lintas maupun di bidang lainnya. Demikian, Pak. Baik. Nah, kemudian Pak Aryas, saya juga ingin bertanya mengenai patroli yang dilakukan oleh tim Polri untuk memastikan bahwa selama periode arus mudik dan hingga arus balik nanti tidak ada kendaraan-kendaraan logistik besar, kecuali yang terkecualikan itu ya, melintas di jalur-jalur yang sudah ditetapkan. Bagaimana hal ini dilakukan untuk memastikan mudik ini aman, nyaman, dan lancar? Ya kita ketahui bersama salah satu yang menjadi hambatan kita pada saat melakukan manajemen terhadap memelihara kecepatan kendaraan untuk melintas adalah adanya kendaraan-kendaraan besar, dan di sini sudah tertuang dalam surat keputusan bersama yang melakukan pembatasan angkutan kendaraan sumbu 3. Jadi pada masa ini kita melaksanakan yang pertama edukasi kepada mereka, kemudian sosialisasi, dan yang kita lakukan selama ini adalah kita mengeluarkan kendaraan tersebut apabila masih melintas di lokasi-lokasi yang memang sudah tertera di SKB tersebut untuk tidak dilintasi. Biasanya kalau memang situasinya memang cukup padat, kita agak sedikit ketat terhadap kendaraan-kendaraan ini yang kita keluarkan untuk tidak melintasi, karena ini menjadi salah satu hambatan kita, kendaraan-kendaraan besar yang bisa menimbulkan perbedaan kecepatan dengan kendaraan-kendaraan yang kecil. Ini bukan hanya masalah menghambat kecepatan, juga berpotensi terjadinya kecelakaan. Nah, untuk kita juga berharap para pengusaha, terutama di tanggal-tanggal seperti saat ini di 27, 28, 29, dan 30, itu untuk dengan kesadaran untuk tidak mengeluarkan kendaraan atau mengoperasionalkan kendaraan, dan juga di tanggal-tanggal nanti pada saat arus balik, yang dimana ini salah satu menjadi tantangan kita bagaimana mengelola arus balik yang semuanya bertumpu masuk rata-rata ke kota Jakarta. Nah, ini juga kita harapkan teman-teman pengusaha juga bisa dengan kesadaran untuk tidak mengoperasionalkan
kendaraan-kendaraannya dengan memberi kesempatan pada saudara-saudara kita yang melaksanakan mudik untuk lebih lancar, aman, nyaman, dan juga berkeselamatan. Demikian. Baik, tapi Pak, apakah sejauh ini sudah ada laporan terkait dengan kendaraan ataupun dari pihak-pihak yang diamankan karena melanggar aturan tersebut, atau sejauh ini tertib semua nih justru? Masih ada ya beberapa yang melintas, yaitu kalau memang kita dapati melintas, apalagi di ruas-ruas yang cukup padat, kemudian dan hari-hari yang padat, itu kita keluarkan ke jalur-jalur arteri atau kita hentikan sementara di buffer-buffer area, seperti di Pelabuhan Merak itu, kawasan Banten itu ada beberapa lokasi buffer area yang kita gunakan untuk tempat parkir sementara kendaraan-kendaraan tersebut, dan nanti kita kelola pada saat kondisi lalu lintas tidak rawan, mereka untuk dapat berpindah namun tidak mengganggu arus lalu lintas secara keseluruhan. Demikian. Baik, sekarang saya mau ke Mbak Ana lagi. Mbak Ana, kita tahu ya kereta api ini kan masih menjadi salah satu primadona transportasi untuk berpergian dari masyarakat. Nah, pertanyaan saya untuk periode arus libur Lebaran 2025, berarti mudik dan juga balik nanti. Bagaimana gambaran secara keseluruhan ketersediaan tiket kereta api jarak jauh? Apakah ini masih ada yang bisa diakses kah atau seperti apa? Ya. Jadi kalau kita melihat dari penjualan kami pada saat ini sudah mendekati angka 3,3 juta ya tiket terjual. Kemudian ini untuk kereta jarak jauhnya sendiri ini sudah di angka 81% sudah issued. Jadi kalau misalkan masih ada tiket-tiket kereta yang tadi disampaikan itu seperti tiket kereta lokal yang memang bisa dipesan di H-7 ataupun di hari hanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah tiket-tiket kontraflow. Misalkan hari ini yang dari Jogja ke Jakarta itu masih ada tiketnya, tetapi mayoritas untuk tiket dari Jakarta menuju Jawa ini sudah mayoritas habis. Sebaliknya ketika nanti arus balik itu dari Jawa ke Jakarta mayoritas sudah habis, tetapi yang dari Jakarta ke Jawa ini masih ada beberapa seat. Tetapi untuk kereta jarak jauh ini memang kita lihat akupansinya sudah 82%, artinya mayoritas kereta kita baik ekonomi ataupun eksekutif ini sudah penuh semua. Ada beberapa yang masih tersedia itu seperti Luxury, kemudian ada Java Priority yang memang kereta-kereta tambahan yang kita siapkan untuk di hari-hari H-10 sampai nanti di H+10 juga. Baik, terakhir saya berikan kesempatan kepada Mbak Ana dan juga kepada Pak Aris untuk memberikan himbauan kepada masing-masing para pemudik yang akan berangkat pada tahun ini. Singkat saja mungkin dari Mbak Ana terlebih dahulu, apa yang harus diperhatikan mungkin? Yang pertama, kita menghimbau kepada penumpang kita untuk mengutamakan keselamatan dengan mematuhi aturan dan menghiraukan himbauan-himbauan petugas ketika ada di stasiun kemudian di atas kereta. Yang kedua, jangan mepet untuk menuju stasiun, pastikan jam keberangkatan stasiun dan prepare dari rumah ke menuju stasiun itu supaya tidak mepet dengan jadwal kereta. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan, tidak perlu untuk cetak tiket ataupun membawa minuman kemasan, karena saat ini cukup boarding dengan face recognition dan juga membawa tumblers. Kami menyiapkan water station sehingga kita juga bisa menjaga lingkungan ini lepas dari sampah gitu ya. Dan ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh penumpang-penumpang kami. Jaga kesehatan, kemudian jangan mepet datang ke stasiun, kemudian kita juga harus jaga lingkungan. Terima kasih. Baik, lalu silakan Bapak Aries untuk himbauan kepada para pemudik singkat saja seperti apa? Baik, pada seluruh masyarakat diharapkan sebelum melaksanakan mudik, siapkan diri dengan baik. Jadi pastikan sebelum mengemudi kondisinya fit, kondisinya sehat, jangan dipaksakan apabila mengendarai kendaraan itu dalam kondisi yang tidak baik. Yang kedua, ini yang banyak terjadi juga, kendaraannya pastikan kendaraannya sehat, kendaraannya berkeselamatan. Ya, dicek alat-alat yang ada di kendaraan termasuk sistem perlampuan. Ya, ini banyak terjadi di ruas-ruas pada saat itu kendaraan ini mogok di jalan karena memang terjadi tidak dirawat dengan baik. Yang ketiga, diharapkan masyarakat mau mencari informasi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan arus balik dan mudik ini, seperti contohnya dilaksanakan one way, kemudian bagaimana pengalihan arus maupun angkutan-angkutan yang memang
pada hari-hari tentu itu diberikan prioritas. Dan yang terakhir, ini yang paling simpel sebetulnya khusus pengguna jalan tol, banyak masyarakat yang tidak mengisi saldo tol. Ini kelihatannya sepele tapi menimbulkan hambatan yang cukup menguras waktu, Mbak. Ini dan jumlahnya cukup banyak karena memang rata-rata masyarakatnya tidak setiap hari melintas jalan yang jauh hingga saldo tolnya tidak cukup hingga menimbulkan hambatan pada saat di gate-gate yang ada. Demikian. Baik, terima kasih Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin, dan juga sebelumnya ada VP Public Relations PT KAI Ana Purba telah berbagi pandangan dan juga memberikan